Assalamualaikum. Allah. Jam berapa nih? Ya, mati. Lupa dicas. Jam berapa, Bang? Kayak kemarin jamnya masih sama. Oh, masih sama. Jam berapa tuh? Jam berapa emang ya? Mau jam berapapun tetap bawaannya tuh pusing. Kenapa pusing? Tahu pinjol nggak sih? Tuh lagi sibuk diteleponin terus. Biasalah mau lebaran buat kebutuhan anak, suami. Pusing, Allah. Udah, nggak mood Lu ya? Bisa Bang? Jarang bicara tuh, tatap pinjam duit juga sama pinjol. Allah sama. Dari mana Bang? Pinjamnya? Astagfirullah. Kenapa sih Ci? Kayaknya pusing banget ya. Bentar, dibersihin gak nih? Gimana ini Kering warung? lagi nih. Pantas kita nggak ada duitnya. Iya kotor Akhir kayak bulan. gini. Ya Allah. Apa sih Ci? Biasalah Mbak Nat, masih sama dengan perihal piti. Duit. Jangan duit ya. Kita semua enggak sih? Sama. Sama ya. Apa ke rukiah apa ya? Karena Rukiah pusing online banget. gak sih? Sekarang kan lagi zamannya tuh. Rukiah online. Butuh gift. Kayak gimana jogetnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini pinjolnya. Lu pinjol. Astagfirullah. Ini debt collectornya ya? Kasih info Nas. Ini, aduh, Pengen tahu info gak pinjol yang gak diteror? Apaan? apaan? Ada nih dia nih, kasih tau Nas. Apaan? Apaan? Gak ada briefing, belum briefing lu. Ini dia nih, kita nyari dia. Paus TikTok dia. Apaan? Paus TikTok. Paus TikTok. Nge-gift, Mana nge-gift ya? lu kemarin lu? Pak Ustadz bukan. Bukan. Rukiah online atuh. Ya Allah. Gue tuh rukiah online. Dan gue pesen nasi padang 2. Enggak, lihat itu apa? Apaan? Salah. Apa tuh? Bubur cum-cum. Cium. Cum-cum. Nas, duduk. Bisulan gua, gak bisa tidur. Duduk, tanyain nih dia nih, konfliknya apa nih? Mau beli nggak? Nggak punya uang. Belum gajian. Juga nggak ada duit. Gua kesini mau ngutang, bukan ngutang makan, utang duit. Ya Allah, sama aja. Kan sama-sama nggak ada duit ya? Kere semua di sini, capek banget kere semua nih, gimana nih? Nah itu ada isinya nggak duitnya? Ada nggak? Gak ada, kan belum gajian Ci. Belum gajian, ini belum gajian. Ian, ini apa yang bisa dijual nih di sini nih? Nah, semua ditanya, duitnya nggak ada. Ya gak usah diladenin Pulang, dah. Topi, besok Jumat. Masya Allah. Baik channel. Bang, taruh lagi bang. Apa? Taruh lagi. Oh iya. Ya Allah. Astagfirullah. Jangan boros-boros lu. Pinjol Jadi sana orang sini. puasa-puasa. Kasihan nyokap lu tuh. Mandi lumpur. Woi. Live mandi lumpur Ini dia. apaan sih nih cowok-cowok Badung? Ngapain sih pada di sini? Ini nih, dia Ya udah pinjol. sana, ngapain gangguin cewek-cewek aja? Ya puasa-puasa Tadi juga. disuruh tidur sini, aduh. Udah ini Udah masalah muhrim perempuan nih dah dia nih, nih. takut nih. Emak gua nih kesini ngapain nih? Ya. Tuh, nasi ngepleng tuh. Lo kenapa sih Ci misu-misu aja? Lo kenapa misu-misu aja dari tadi? Kalau lebaran toh, Kelilit pinjol dia nih. Ya. masih sama. Biasa kalau lebaran, butuh berapa baju sih? Per jam tuh kita ganti gak sih mbak? Iya. Lu cuman jual bubur sumsum gak sebanyak gaya Ci. Cum-cum. Cum-cum. Bubur cum-cum. Nih toko lu gak buka nih? Biasanya kan Cina pagi-pagi udah buka toko nih Ci. Yeay, toko handphone. Ya bukan mbak, ini bubur sumsum. Laku berapa paling? Ya lah goceng itu mah. Kagak, 8.000 ya? 8.000 ya? 8.000 tuh kalau dikali-kali bisa kagak ya kalau misalnya ke psikolog gitu? Ya psikolog juga bingung. Lu kenapa ke psikolog? Karena jual bubur sumsum doang. Lah kan karena duit mbak. Terus lu mau ke psikolog nih niatnya nih, karena lu pusing pinjol. Ya udah ntar gue temenin dah ke psikolog langganan teman gue. Sepak bareng-bareng ya? Ya lu juga mau ke psikolog Nat? Ngapain? FOMO aja lu. Iya. Mesen berapa? Udah sana. Satu aja gue mah. Udah. Ya. Ya sok.
bosan nih. Ntar ya, dibikinin dulu. Ya lah, itu bubur udah dingin tuh, Ci. Bubur sumsum ini. Cum. Oh ya, Not sum-sum. cium-cium. Mau berapa gulanya? Berapa sendok? Yang banyak lah. Assalamualaikum. Ada Gus. Silakan Gus, duduk Gus. Silakan duduk Gus. Siap. Sehat ya pada ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini namanya warung inspirasi Ramadan. Alhamdulillah. Yang dijual cuma satu menu doang. Menu apa itu? Bubur cum-cum. Menu apa itu? Bubur cium-cium. Waduh, masya Allah, cium-cium ya. Nggak boleh ya puasa ya? Nggak boleh. Lah ini nih. Lu. Emang gitu tuh Gus. Ada pantun sedikit ini, ada pantun sedikit nih ya. Cakep nih. Ya. Belum. Baju merah betul, baju si Sekar. Belinya di Banyuwangi. Meskipun kita saling bertengkar, tapi kita saling menyayangi. Mantap. Duduk Nas. Duduk. Bisa, Gus. Lah, kamu duduk di mana? Saya aman, saya masih sehat. Oh. Perkasa jadi saya diri. Ini Mas Mami ya? Bukan ya? Bukan. Alhamdulillah, Jerman Mas Mami. Alhamdulillah. Ada apa ini kira-kira? Ada apa? Jadi di sini warung inspirasi Ramadan Pak Ustadz. Ya. Di situ menunya ada banyak banget. Per hari beda-beda Ustaz. Per hari beda-beda. Setiap Beda-beda. hari Pak Hari ini Ustadz. menunya apa hari ini? Hari ini apa tuh, jelasin dong di dapur, diam aja lo. Halo, dibayar juga? Apa ini buburnya? Ini ada bubur. Bubur apa ayo? Terus bubur apa lagi? Bubur sumsumnya dari apaan aja itu? Dari apa? Terbuat dari apa? Ya Allah, boleh dijelaskan oleh chef kita. Chef Nadia. Lemparan dalam main Iya. lempar-lemparan dalam. Tadi Mas mau ke sini, saya dengar-dengar itu kayaknya pada mau curhat apa gitu kali tadi ya. Ini Ada Pak, masalah saya, apa? Civeli nih. Kira-kira. Ini Gus. Saya. Iya. Saoda. Nih, kenapa sih Ya, Nis? ada apa? Ada Berdua apa? sini duduk. Kenapa? Maci, Oh ya. gini Gus. Siap. Kan akhir-akhir ini, Mbak, rambut saya Mbak. Oh iya, Iya. Iya, sorry. Ya Allah. Ya Allah, ya Robi. Gini Gus, kan aku lagi pusing banget nih. Pusing kenapa tuh? Duitnya salah. Duitnya kenapa duitnya? Apa? Nah berhubung ada Gus tuh, Iya, siap. THR ada ya? Iya. Ada? Ada insya Aman? Allah aman. Perjanjian dulu beneran? Bukan Mas Kanjen ini. Lanjut. Sebenarnya emang nggak mau kan? Nah gini Gus, apa boleh nih misalnya aku merasa, aduh ini pusing gunda gulana, boleh nggak aku ke psikolog? Psikologi ya. Apakah itu bertentangan dengan ajaran agama Islam? Oke. Tapi aku memang butuh nih. Iya. mentalnya kena itu, Gus. Iya. Mental health ya. Iya, apa siap. kita ke ruqyah online boleh nggak tuh? Nah, Yang satu yang perlu harus dipahami adalah dalam Al-Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Jadi Al-Qur'an itu menjadi obat dan menjadi rahmat untuk semua. Ini kan teman-teman ini kan anak-anak muda nih, kadang-kadang galau, ya kan gitu. Wah, gue hidup kok susah banget, ya kan. Mau ini susah, kerjaan susah dan segala macem. Kan seperti itu. Selalu yang mengeluhkan itu, ya kan. Belum lagi nanti pasangannya inilah anulah segala macem, ya kan. Situasinya seperti itu. Maka satu hal yang kemudian harus diyakini, warabbuka maujud. Warabbuka maujud itu adalah adanya Allah itu menjadi solusi bagi kita semua. Curhatnya ke siapa? Ya kan? Kalau memang keterkaitannya dengan psikologi, boleh. Asal jangan menafikan namanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Keyakinannya dalam hati kita. Kita mau ke psikiater tuh. Tapi jangan psikiater itu dijadikan Tuhan. Oke? Boleh saja kalau itu menjadi wasilah, menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan diri kita, boleh. Tapi jangan lupakan namanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak muda sekarang harus meyakinin diri dia. Ada makalah namanya laisal fatal ladzi yaqulu ha ana abi walakinnal fatal ladzi yaqulu ha anaza. Amin. Bukan doa. Itu namanya makalah. Oh, iya. Ya kan? Aduh, maaf, Tidak dikatakan seorang pemuda
apabila dia mengatakan bahwa inilah bapakku, inilah kakekku, inilah saudaraku. Tapi yang dikatakan namanya pemuda dan pemudi adalah inilah saya, inilah dadaku. Itu yang kemudian harus dipunyai oleh anak-anak muda sekarang. Betul tuh, dengerin lu Nas. Lu siapa Kalau lu dia Nas? nih ketimbang ya kan, kalian umpama galau ke kafe, mohon maaf sampai mabuk-mabukan. Iya nih, semalam diangkat. Gila lu. Segala macam. Gua yang kanan itu Gus. Iya kan? Ada buktinya ini. Nanti efeknya kemana-mana. Kalau sudah kita mabuk, urat saraf kognisi kita kan rusak tuh, ya kan? Berpikir jangankan berpikir sehat, objektif, nggak bisa itu Harus bakalan. ke psikiater ya? Iya, kalau psikiater boleh. Tapi satu hal yang kemudian ditancapkan dalam hati kita bahwa harus meyakini bahwa semua kekuasaan Allah itu menjadi solusi untuk semua. Caranya bagaimana? Kalau yang muslim, ya kan? Kalau malam sholat. Sholat malam. Tahu nggak? Curhatnya pakai sajadah. Widih. Ngeri nggak tuh? Sholat jam setengah dua kalau kita biasanya setengah tiga buka sajadah, ya kan? Terus kemudian curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya, ya Allah pantaskan diri kita, jangan minta, pantaskan diri kita untuk menerima pekerjaan itu, umpama begitu. Oke, bisa dipahami ya? Gus, tapi Yang kalau pertama- misalnya ya. dia nggak punya sejadah diganti kardus boleh gak? Nanti saya kirimin sajadah. Deal Gus, saya Lu juga. jangan lu ngecengin gua. Ya, Gua yang lobby itu dong. yang kemudian harus dipahami dalam konteks ini. Anak-anak muda sekarang kan karena gadget itu, ya kan, melihat pencapaian orang. Bisa dilihat, di sana saya umur segini, dia umur segono, ya kan begitu. Terus kemudian dengan pencapaian itu dia menjadi stres. Betul Gus. Padahal Jadi gua harus login. kemudian semua orang itu bertumbuh itu berbeda-beda yang harus dipahami. Pohon itu ya kan dalam hal yang sama tapi buahnya kadang berbeda. Betul. Betul nggak? Betul. Sebagai anak muda harus semangat, oke? Untuk mengejar cita-cita, ya kan? Jangan dikit-dikit galau, jangan dikit-dikit nongki, ibaratnya. Bahkan nongki, Jangan gini dulu. Gak enak Nongki di gini kafe, lu gak Gak apa-apa kan minum-minum, Gen Z. segala macem, ya kan? Jangan. Astagfirullah. Betul, ya. Hilangkan itu. Kalau yang sudah terlanjur, Hilangkan tuh. hilangkan, kurangin sampai bisa hilang. Caranya Nas. gimana apa? Sholat. Kalau memang kita bisa sholat, harus sholat. Sholat. Yang pertama sholat. Dikir Pak. Zikir, zikrullah itu ingat sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dia orangnya nggak pernah nyebut kayak gitu, Tat. Ya, makanya sekarang anak-anak Kayaknya gua muda. kafir banget di mata lu. nih, dengerin. Hatma, dengerin Gimana, Hatma. Ustaz? Satu hal yang kemudian harus dipahami sebagai anak muda adalah satu. Harus berkeyakinan dalam diri kita, Ya. ya kan? Berkeyakinan Allah pasti akan tolong kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang sebenarnya takwa itu akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja itu nggak harus di kantor, Bos. Banyak nggak itu orang-orang yang nongki-nongki, meeting-meeting segala macam tapi duitnya banyak, betul nggak? Ya kan, itu namanya CEO. Itu namanya CEO. CEO. Ya kan? Pemilik. Jadi yang harus kemudian kita pahami sebagai anak muda, saya juga masih muda, Bos. Muda dong. Ntar nongki gimana, Tat? Hah? Oh, nggak boleh nongki ya, Nggak kata Tat? boleh nongki, asal ngopi, tapi nongki boleh. Bersamalah orang-orang yang berpikir masa depan, Betul. ya kan? Betul, Tat. Dan bisa bermanfaat untuk kita. Betul. Karena habit kebiasaan itu satu, apa Mbak? Itu bisa mempengaruhi. Makanya sering dibilang oleh psikolog orang-orang itu ya kan, perbaikilah circle-mu. Circle-mu. Circle atas. Saking Inggrisnya circle-mu. Ya kan? Perbaikilah circle-mu. Maka kamu akan Bisa ketawa Nas. artinya kalau kita bergaul sama tukang minyak, ya kan? Baunya wangi nggak kira-kira?
Minyak apa dulu tak? Minyak apa dulu tak? Ada minyak tanah. Waduh, bahaya tuh nyerempet-nyerempet tuh. Kalau minyak-minyak begitu. jangan ya. Jangan. Oke. Udah, Jadi nggak satu usah hal bingung. kemudian yang pertanyaannya kembali ke pertanyaan awal. Boleh nggak kita ke psikologi? Boleh. Yang harus dipahami adalah selama itu ya kan tidak menjadikan psikologi itu Tuhannya dia. Itu kata kuncinya. Ya kan? Kan karena kalau mau curhat sama temen kan dia bukan ahli psikologi. Betul nggak? Curhat, ini curhat, sama-sama curhat, nangis bareng akhirnya kan? Karena persoalannya sama. Nah, kalau memang sudah akut dan harus memerlukan psikologi, boleh. Tapi jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mantap banget jawaban Kalau Gus. misalnya kena mental Dan gitu, dia sekarang biasanya tuh cocoknya makan yang manis-manis. Cocok. Ya kan? Iya. Apa ini? Ini bubur Ini cum-cum. bubur cum-cum. Buburlah padamu, kan ada lagunya kan? Ada. Buburlah padamu, ya kan gitu. Iya, ada. Terus apa lagi? Selain ada lagunya, kita juga ada filosofinya. Iya. Nah, apaan tuh filosofinya, Hatma? Kalau gua kan nggak Apa begitu tuh? tahu. Apaan Yang tuh? paling tahu tuh Anas. Ayo, Nas. Nas, Apaan, filosofinya, Nas, Nas. filosofinya? Kalian tahu siapa tuh? Bang penyanyinya dia. Nah, jangan dong. Kita Nah, langsung nah. cek VAR aja, cek VAR. Var, mana varnya tuh? Oh itu. Nah, baca, Lu Nas. Lu Ayo. Bubur sumsum memiliki makna simbolis yaitu memberi kekuatan dan kesehatan bagi yang memakannya. betul. Bubur sumsum mengingatkan kita untuk saling menghargai kesederhanaan dan kehangatan dalam hidup serta pentingnya menjaga hubungan orang-orang tercinta. Betul. Jadi Udah bisa baca dia tuh. sekarang gini, sebagai anak muda, satu hal yang kemudian harus diperhatikan. Dulu Bung Karno mengatakan national character building, betul nggak? Membentuk karakter secara nasional. Anak muda harus semangat. Mana dadamu? Ini dadaku, kata Bung Karno kan begitu. Makanya kepalamu? mana Ini kepala? Ini kepalaku. kepalaku. Ya kan? Satu hal yang kemudian harus petik dari itu semua bahwa dipetik dari itu semua adalah satu, anak muda harus selalu semangat, harus berpikir positif. Semangat berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif juga. Merdeka. Merdeka pokoknya. Oh, Merdeka. Aku mau nanya deh, Gus. Siap. nah, coba Nih, nih. Apa kalau tuh? misalnya nih, kayak aku tuh ngerasa di suatu tempat tuh mentalku tuh kayak keganggu nih, tapi tuh keganggu karena perihal perilaku orang lain gitu, Gus. Iya. Nah, gimana sih kayak misalnya ternyata dia tuh nggak kayak gitu nih, tapi pikiran negatifku aja tuh yang mikir kalau dia tuh kayak gitu. Kira-kira tuh kalau aku kena Solusinya. kena mental karena perilaku orang, karena pikiranku negatif, itu kira-kira boleh nggak sih kalau aku ke psikolog? Nah, tadi sekali lagi psikologi itu menjadi salah satu ya. Kalau dalam Islam itu kan ada namanya ru'yah. Ya kan? Itu dibaca-bacakan segala sesuatu yang berkaitan dengan muslim itu. Kalau psikologi itu kan lebih ke sebenarnya ilmu psikologi itu kan ilmu bagaimana berpikir mengembalikan lagi ke dia jiwanya sehingga menjadi jiwa yang sesuai dengan awalnya. Kan seperti itu konsepnya awalnya. Jadi kalau ilmu psikologi dalam Islam itu juga ada. Oke? Ada namanya kenal ru'yah, tapi dalam diri kita juga ya kan harus dikuatkan. Kalau yang satu hal lagi yang kemudian tadi kan sudah disampaikan kan, yang pertama Pak. Gus, bentar Gus. Apaan, Nay? Oh, Dari tadi. Rambutnya. Iya. Oh ya. Kan tadi yang pertama wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang kemudian orang yang bertakwa dengan sungguh-sungguh, maka akan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita sebenarnya yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, nggak usah bimbang, nggak usah pusing, nggak usah galau. Ya kan? Wa rabbuka maujud. Allah itu ada dan Allah itu pasti akan membantu kita semua. Wa rizquka maktub. Kan selama ini apa yang digalauin sama teman-teman? Gak jauh dari namanya rizki. Rizki itu sudah diatur dan ditulis di Lauhil Mahfuz. Ini kata kuncinya. Siapapun yang berusaha semaksimal mungkin
untuk mencari rezeki, Allah pasti kasih. Itu kata kuncinya. Tapi tetap harus bertakwa. Ke hablum minallahnya jalan, hubungan dengan Allah. Salah satunya cara itu dengan sholat 5 waktu. Ya kan begitu. Ditambah lagi nanti sunah-sunahnya. Minta sama Allah. Nggak usah ke psikologi. Tante. Ya, nggak usah ke psikologi. Iya, kalau memang psikologi boleh. Kalau kita masih, wah kayaknya gua harus ke psikologi nih. Ibaratnya kan seperti itu. Boleh. Tapi satu hal yang kemudian harus diperhatikan, jangan sekutukan Allah. Yang kedua, harus kita kembalikan ke diri kita. Yang bisa menyelesaikan diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan diri kita? Ajak Gusti Allah. Mengadu ke Gusti Allah. Itu jalan yang paling baik. Baik dan paling benar. Pakai caranya apa? Proposalnya ibaratnya. Curhatnya pakai apa tadi? Sajadah. Oke? Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah ada. Apa lagi? Minta dong nih Gus. Minta kata-kata last sentence terakhir yang paling just dari Gus untuk kita semua. Kata-kata hari ini. Tadi sesuai tadi di akhir tadi saya sampaikan bahwa ada makalah laisal fatal ladzi yaqulu ha ana abi walakinnal fatal ladzi yaqulu ha anaza. Tidak dikatakan dia seorang pemuda atau pemudi pada saat dia mengatakan bahwa ini bapakku, ini kakekku, ini embahku, ini keturunanku. Tapi yang dikatakan namanya pemuda atau pemudi adalah inilah aku yang kreatif, aku yang bisa menyelesaikan diriku sendiri, aku yang bisa menyelesaikan hidupku sendiri. Kalau bukan diri kita siapa lagi? Yang sekitar itu kan hanya apa? Menjadi pendorong. Ya kan? Tapi dalam diri kita harus diberesin dulu. Harus dicek dulu. Satu, ketakwaan kita sama Gusti Allah. Betul nggak? Betul. Jadi kata-kata hari ini yang pertama harus, hai pemuda-pemudi Indonesia. Kan begitu? Kalian harus semangat untuk menyongsong masa depan. Betul. Indonesia menuju Indonesia emas. Bukan Indonesia cemas. Indonesia emas. Generasi kalian nanti yang akan menjadi kepemimpinan berikutnya. Nah, buat Sobat Ramadan nih, kalau misalnya kalian lagi ngerasa galau, terus mental breakdown, jangan langsung nongki atau dugem-dugem, minum-minum. Mending kalian sholat, gelar sajadah, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bener kan, Pak? Betul. Nah, untuk mengakhiri acara hari ini nih, jangan lupa takjilan yuk. Inspirasi Ramadan PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah kali ini, bulan yang penuh berkah, refleksi dan tentu saja semangat kebersamaan. Atas nama Panitia Ramadan DPP PDI Perjuangan, saya Hendy Hendra Priyadi menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah memberikan bimbingan dan ruang yang berekspresi pada seluruh kadernya, sehingga alhamdulillah pada tahun ini beberapa badan sayap partai dapat bergotong royong untuk membuat tayangan Ramadan 30 episode sahur, 30 episode berbuka puasa dengan tema Inspirasi Ramadan. Ucapan terima kasih kami haturkan juga kepada seluruh pimpinan partai, para ketua DPP PDI Perjuangan,
Ibu Puan Maharani, Mas Prananda, dan seluruh pimpinan fraksi PDI Perjuangan di DPR RI yang telah ikut membantu mensukseskan kegiatan itu. Selain ini, apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh badan, sayap partai yang telah berkontribusi dalam produksi tayangan Ramadan tahun ini. Kreativitas, kerja keras, dedikasi yang telah diberikan dalam menghadirkan konten inspiratif di bulan suci ini menjadi bukti bahwa PDI Perjuangan tidak hanya hadir di ruang politik, tapi juga turut serta di dalam membangun budaya dan menyampaikan pesan kebangsaan dengan penuh keislaman yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian, melalui tayangan Ramadan ini, kita bersama-sama telah memberikan program yang tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan edukasi, inspirasi bagi masyarakat. Keberhasilan ini tentu saja tidak terlepas dari kerja semua pihak, terutama teman-teman tim produksi, kreator konten, hingga para pendukung yang telah bekerja di balik layar dengan penuh semangat dan inovasi. Semoga upaya kita dalam menyajikan program yang berkualitas ini dapat menjadi bagian daripada dakwah kebangsaan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, keberagaman, dan persatuan. Mari Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang seperjuangan, kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam setiap langkah perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!